Mira. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bu Mevri, Alhamdulillah Pak Heri, sehat, Bu Alhamdulillah Mekti. sehat. Baik, kali ini kita akan meeting di mana Bapak Ibu adalah sebagai coach dan saya sebagai observer. Baik, kompetensi yang akan Ibu sampaikan di sini itu bisa dijelaskan apa coachingnya yang akan ditampilkan, kompetensi apa Ibu? Baik, baik Bu Mevri. Pada ketiga kompetensi coaching supervisi akademik itu tentu saja saya ingin menampilkan tentang kehadiran penuh saya sebagai coach dan juga sebagai pendengar yang baik dan aktif sebagai coach dan juga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat mengeksplor coachee untuk menjawab permasalahan atas menjawab solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Begitu, Bu. Baik, itu kompetensi yang akan coaching tampilkan ya Bu ya. Baik, mungkin kita mulai saja sebagai coach dan sebagai coaching. Silakan Bapak Ibu. Baik, saya akan membacakan kasus. Pak Heri ditugaskan oleh kepala sekolah sebagai perwakilan guru untuk mengikuti kegiatan supervisi yang dilakukan oleh pengawas. Dan Pak Heri mendapatkan teguran tentang proses mengajarnya di kelas. Pak Heri meminta saya untuk melakukan coaching terhadap permasalahan yang sedang dihadapinya tersebut. Assalamualaikum Bu Mira, apakah Ibu memiliki waktu luang hari ini? Waalaikumsalam Pak Heri. Insya Allah ada Pak. Saya perhatikan Pak Heri sepertinya agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Pak? Apakah ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf ya Bu, saya jadi mengganggu ini waktu Ibu. Oh, tidak apa-apa Pak Heri. Begini Bu, saya mau curhat ini, menceritakan tentang masalah saya. Apakah Bu Mira bisa membantu saya? Dengan senang hati Pak Heri, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin ini sih Bu ya, sekedar mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Baik Pak, masalahnya apa Pak? Kalau boleh, coba Bapak ceritakan masalah apa yang sedang Pak Heri rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Bu Mira masih ingat nggak kemarin saya kan ditugaskan oleh Ibu Kepala Sekolah tuh sebagai perwakilan guru untuk melakukan supervisi kelas oleh pengawas. Saat itu saya mendapat teguran dari beliau. Teguran dari pengawas. Maksud Pak Heri, apa yang membuat Bapak mendapatkan teguran tersebut? Ya, kalau menurut saya, Bu ya, masalahnya tidak serius. Tidak serius bagaimana ya, Pak? Jadi pengawas ini mengkritik tentang proses mengajar saya. Oh, seperti itu. Jika boleh saya tahu, proses mengajar yang bagaimana ya, Pak? Beliau itu seperti keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Pak Heri dengan respon pengawas tersebut? Ya, saya sih sejujurnya menyampaikan kepada beliau jika selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari referensi buku dari perpustakaan, dari internet. Yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya seperti itu, beliau merasa tersinggung.
Jadi permasalahannya seperti itu. Jika begitu, jika boleh saya tahu, selama ini apa yang Pak Heri lakukan dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas? Seperti yang tadi saya ceritakan, Bu, ya, di buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton tayangan video-video pembelajaran dari YouTube yang interaktif dan menyenangkan. Wah, keren banget Pak Heri. Tetapi dari sekian banyak sumber belajar yang digunakan, mengapa Pak Heri tidak menggunakan buku teks? Ya, terima kasih, Bu, atas pujiannya. Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan tersebut sudah memudahkan untuk murid. Ya, itu menurut saya, Bu, ya. Mereka juga lebih semangat, dan yang pasti sumber belajar yang saya gunakan selalu mengacu pada kurikulum. Baik Pak, menurut saya sumber belajar yang Pak Heri terapkan dalam pembelajaran sudah sangat baik. Tetapi seperti yang kita ketahui, karakter setiap murid itu kan berbeda-beda dan kebutuhan belajarnya juga berbeda. Betul juga, Bu. Kenapa tidak kepikiran ya sama saya? Selama ini memang ada beberapa siswa yang hasil belajarnya kurang maksimal. Betul Pak Heri. Mungkin harapan dari pengawas kemarin seperti itu, agar Pak Heri dapat memfasilitasi semua murid dalam pembelajaran. Salah satunya melalui penggunaan buku teks sebagai sumber belajar. Ya itu benar, benar, benar. Betul itu, Bu Mira, ya. Saya pikir ada benernya juga kayak begitu. Bagaimana perasaan Pak Heri setelah menceritakan permasalahan tersebut? Alhamdulillah, saya jadi merasa tenang dan tercerahkan. Terus terang ini, Bu, dari kemarin saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan pikiran terus ini. Akibatnya pekerjaan lain ini agak terbengkalai jadinya. Seperti itu. Maaf Pak Heri, kira-kira hal apa yang membuat Pak Heri tidak nyaman dan menjadi resah? Sebetulnya yang bikin nggak nyaman dan resah itu karena Bapak pengawas ini menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah, ya. Jadi saya khawatir nantinya akan jadi masalah gitu loh di kemudian hari. Oh, seperti itu. Jika boleh saya menyimpulkan, yang membuat Pak Heri merasa tidak nyaman adalah saat supervisi tersebut, karena Pak Heri tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas menegur Pak Heri memberikan argumen, sehingga Bapak pengawas merasa tersinggung, lalu beliau menyampaikan kepada kepala sekolah. Seperti itu, Pak? Nah, itu, Bu, betul. Kurang lebih seperti itu, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah nggak ya, Bu, ya ini? Menurut Pak Heri bagaimana jika Bapak nanti dipanggil oleh kepala sekolah? Kalau menurut saya sih, saya harus merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur, saya harus siap menjelaskan masalah yang terjadi. Dan beliau pasti akan menyampaikan hal-hal positif untuk mengembangkan potensi saya dalam melakukan pembelajaran. Baik, Pak Heri. Dari apa yang sudah Pak Heri sampaikan, apa rencana Bapak ke depannya? Kalau saya berniat menemui kepala sekolah, ini saya harus ketemu kepala sekolah dulu untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Lalu, adakah hal yang lain yang akan dilakukan oleh Pak Heri? Saya rasa saya juga harus menemui Bapak pengawas dan saya akan minta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses pembelajaran ke depannya saya akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar yang baik. Luar biasa.
langkah yang Pak Heri ambil sudah tepat. Tentu saya setuju dengan ide yang Bapak sampaikan. Alhamdulillah, syukur kalau begitu. Sekarang saya merasa lega, karena jujur saya takut mengambil langkah ini dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah urusannya sama atasan, ya. Agak khawatir ya, riskan, khawatir salah langkah. Syukurlah jika Pak Heri sudah merasa lega. Lalu, dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, adakah komitmen yang akan Pak Heri lakukan dalam menjalankan rencana tersebut? Dalam hal proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian saya akan melakukan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Salah satunya adalah dengan menggunakan buku teks sebagai sumber belajar murid sesuai dengan arahan dari Bapak Pengawas. Kira-kira dukungan apa yang dibutuhkan untuk melakukan komitmen tersebut, Pak? Mungkin saya akan mencoba komunikasi dengan rekan sejawat dalam satu level kelas ya. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Itu ide yang sangat bagus sekali, Pak Heri. Semoga dapat segera terselesaikan. Dan Pak Heri dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin, ya Allah, amin. Terima kasih banyak Bu Mira atas waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Semoga kita nanti bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk murid kita. Amin, ya Rabbal Alamin. Sama-sama, Pak Heri. Terima kasih Bu Mira. Salam sehat dan bahagia selalu. Sama-sama, Pak Heri. Terima kasih kembali. Iya, mantap ya. Luar biasa ini percakapan yang telah dilakukan Bu Mira. Ya, tadi luar biasa ya percakapannya, berjalan dengan lancar dan teratur juga. Luar biasa, mantap ya. Mira sebagai coach dan Pak Heri sebagai coach sudah layak disebut sebagai percakapan coaching supervisi akademik dengan alur tahapan tirta. Dalam percakapan sudah terlihat mulai dari pencapaian tujuan, identifikasi masalahnya, rencana aksi, dan tanggung jawab sudah tercermin dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sudah dilontarkan oleh Bu Mira ya sebagai coaching. Terus juga mampu gitu mengeksplor coachingnya Pak Coach sebagai Pak Heri untuk dapat mengemukakan solusi yang terbaik dari permasalahan yang sedang dihadapi tersebut. Demikian pendapat dari saya, Bapak Ibu, sebagai pengamat kegiatan coaching dalam supervisi akademik pada kasus teguran dari pengawas. Semoga pada kegiatan kolaborasi pada tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik ini dapat menjadi salah satu bagian dalam kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 6 Kota Cilegon. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.